Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renhard Baktir dari kelas 12 IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan nama pola formasi sepak bola berdasarkan definisi, kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama ada 4-4-2. Formasi ini salah satu yang paling umum dikenal oleh banyak orang. Pada formasi 4-4-2 menggunakan 4 pemain bertahan, 4 pemain tengah, dan 2 penyerang. 4 pemain bertahan diisi oleh 2 bek sayap kiri dan kanan dan 2 bek tengah. Kemudian pada 4 pemain tengah biasanya diisi 2 gelandang tengah dan 2 gelandang kanan dan kiri. Adapun 2 penyerang biasanya diisi oleh 1 striker murni dan 1 second striker. Akan tetapi ada pula yang memasang 2 striker maupun 2 second striker di depan. Kelebihan: keseimbangan antara lini belakang dan tengah. Kekurangan: hanya memiliki 2 pemain di lini tengah dapat membuat penguasaan bola menjadi sulit melawan tim yang memainkan 3 orang gelandang tengah. Oke, berikutnya 4-3-3. Formasi 4-3-3 dalam sepak bola merupakan perkembangan dari formasi 4-2-4 ala Brazil dan 3-4-3 ala Belanda. Formasi ini terbilang sangat ofensif di sepak bola era modern dengan hadirkan 3 pemain di lini depan. Dalam formasi 4-3-3, peran 2 bek sayap menjadi lebih krusial untuk bergerak ofensif. Sementara di sektor tengah, 2 dari 3 gelandang memiliki tugas lebih dalam membangun serangan. Satu lainnya bertanggung jawab untuk fokus di lini pertahanan. Kelebihan formasi 4-3-3: komposisi ideal di tiap posisi belakang, tengah, dan depan. Kekurangan: kelelahan karena formasi ini kerap bermain cepat. Selanjutnya 4-5-1. Formasi 4-5-1 berarti 4 pemain bertahan, 5 pemain tengah, dan 1 penyerang. Seorang pelatih yang menggunakan formasi ini akan fokus pada lini tengah mereka untuk menguasai pertandingan sekaligus membuat beragam serangan. Kelebihan: banyaknya pemain tengah dibanding barisan lain membuat tim lebih mudah menguasai jalannya pertandingan. Kekurangan: mengingat fokus pada pengendalian lini tengah, seringkali ada kecenderungan penyerang tunggal dalam formasi 4-5-1 menjadi terisolasi karena mendapat tekanan ekstra dari para barisan pertahanan lawan. Berikutnya 3-5-2. Formasi 3-5-2 adalah salah satu formasi dengan tim bek. Pelatih Inter Milan, Antonio Conte, adalah pelatih yang identik dengan formasi ini. Kendali bermain 3 bek, 2 pemain tengah, dan berada di sisi lapangan akan ikut turun membantu pertahanan sehingga akan berbentuk 5 bek. Begitu juga ketika menyerang, 2 pemain tengah di sisi lapangan akan maju ke depan untuk mengirim umpan dari sisi ke tengah. Kelebihan: lini tengah yang ramai bisa membuat lawan kerepotan. Kekurangan: pertahanan di sisi kiri dan kanan terbilang rapuh. Selanjutnya ada 4-2-3-1. Formasi ini baru ramai diperbincangkan pada akhir dekade 2000. Strategi ini kali pertama dipakai oleh timnas Maroko pada Piala Dunia 1994. Kemudian booming pada Piala Dunia tahun 2002 dan 2006. Saat ini Barcelona di bawah asuhan pelatih Ronald Koeman juga kerap kali menggunakan skema 4-2-3-1. Pola formasi 4-2-3-1 dalam permainan sepak bola menempatkan pemain penyerang sejumlah 1 orang atau disebut juga dengan istilah striker tunggal. Kelebihan: pemain lini tengah lebih terstruktur. Ada 2 gelandang bertahan dan 3 gelandang serang. Kekurangan: kelemahan formasi ini berasal dari 3 gelandang serang yang terkadang lupa bahwa mereka harus bertahan dan mengendur saat bertransisi ke pertahanan. Selanjutnya dan juga yang terakhir ada 5-3-2. Dilansir dari situs Soccer Coaching Pro, formasi ini bisa menjadi teknik serangan yang paling kuat sehingga lawan susah membalas serangan. Kunci kesuksesan penerapan formasi ini adalah penguasaan bola dan penggunaan teknik serangan.
Formasi ini pernah digunakan dalam Piala Dunia 2002 oleh pesepak bola Brazil. Kelebihannya, lini pertahanan lebih sulit ditembus oleh lawan. Kekurangannya, penguasaan bola di lapangan tengah akan sangat minim. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.